Terima kasih saudara masih bersama kami di Bingkai Inspirasi, masih ditemani narasumber spesial saya Ibu Indayati Utomo dan juga Pak Andrew. Baik, tadi kita bahas ya betapa pentingnya pengembangan karakter ini kepada SDM-SDM kita di Indonesia. Tadi kita lihat memang masih ada kekurangan begitu ya di dunia pendidikan kita. Mungkin ada masukan apa nih Ibu dan juga Pak Andrew untuk lembaga pendidikan kita supaya tadi bisa memasukkan pengembangan karakter ini secara lebih mendalam lagi. Sebetulnya kalau boleh saya sampaikan, dunia pendidikan di Indonesia ini kurang bersifat edutainment. Ya. Jadi menurut pengamatan saya itu agak nightmare gitu. Makanya anak-anak kalau mau disuruh sekolah itu berat. Betul. Maunya libur gitu kan. Maunya tidur aja terus ya. Nggak mau bangun pagi. Harusnya mulai diciptakan bahwa guru-gurunya semuanya itu harus menjadi edutainment. Ya. Ada education yang dikombinasi dengan entertainnya. Ya. Sehingga mereka tuh belajar tuh fun. Kalau fun itu lebih cepat masuk. Betul. Semua yang diterimanya itu lebih cepat diterima dengan happy gitu ya. Dan mereka merasakan sekolah ini adalah tempat saya bermain dan tempat saya melampiaskan semuanya. Betul. Itu baru berhasil ya. Karena sebetulnya ada golden triangle di dalam dunia pendidikan itu. Yang pertama itu keluarga. Ya. Yang kedua itu yang pertama Tuhan ya, religius mereka. Itu kan ketuhanannya mereka apa? Kemudian keluarga dan masyarakat. Betul. Itu harus kebentuk gitu. Betul, jadi betul. Semua sekolah harus jadi golden triangle. Baik. Maka itu akan menjadi Indonesia pasti akan punya SDM yang mature gitu. Betul. Ya. Orang mature itu selalu hidup dengan happy. Betul, betul. Kalau untuk pengembangan karakter ini sendiri yang kemudian harus diperbaiki, apakah tadi lebih ke kurikulumnya atau tadi kepada para pengajarnya yang lebih harus diperhatikan pemerintah supaya pengembangan karakter ini lebih merasuk lagi ke manusia-manusia kita, Pak? Jadi kami mempelajari bahwa sistem yang tidak dijalankan, sistem sebagus apapun sebuah sistem, kalau tidak dijalankan oleh manusianya secara lapang dada, tadi kata Bu Indayati adalah ikhlas gitu ya. Itu juga tidak akan ada gunanya. Jadi mau dibikin SOP sampai sedemikian, tapi kalau orangnya ngelakuinnya cuma karena dasar terpaksa, jadi ya tidak akan ada hasilnya gitu kan. Jadi kalau ditanya mana yang harus diperbaiki, saya rasa dua-duanya harus sama-sama dibenahi dan kembali lagi adalah bagaimana passion kita di dalam kita melakukan itu gitu kan. Karena zaman sekarang ini banyak sekali terjadi sebuah stigma di masyarakat tentang melakukan sesuatu ya just do what you love. Padahal kita sering justru malah jarang ditengkatkan tentang love what you do. Betul. Ayo kita sukai, ayo kita cintai apa yang kita kerjakan, jangan cuma ngerjain apa yang kita suka. Betul. Gitu. Dan saya rasa ini berlaku juga di dalam dunia pendidikan terutama gitu ya. Saya sendiri sebagai tenaga pengajar, kayak saya juga turun mengajar di Jarwo Powers. Saya mau ngajar jam berapapun, saya menyukai gitu loh. Karena tadi suka dengan pekerjaan. Karena saya suka, dan karena saya suka ada antusiasme yang muncul. Sekalipun saya harus melewati kemacetannya Jakarta, saya enjoy. Gitu kan. Kenapa? Karena saya suka. Ya, kalau saya mau tambahin ya, guru-gurunya itu juga harus punya hati ya. Artinya begini, saya masih melihat banyak guru itu kalau muridnya dapat jelek, dia nggak merasa punya tanggung jawab. Betul. Mestinya guru yang benar itu transformer. Betul. Kalau guru yang benar transformer, dia akan suka muridnya itu akan overlap dia. Betul. Dan jangan suka murid dapat jelek, seolah-olah gurunya aja yang pinter. Jadi dicari tahu kenapa. Ya, kalau dapat jelek, gurunya harus merasa saya tidak mampu mengajar. Iya. Ada kesulitan apa dicari tahu. Karena sebetulnya banyak orang pinter, tapi tidak bisa mengajar. Baik. Hanya untuk dirinya sendiri. Ya, itu tadi butuh dari hati sebagai pengajar. Kan dengan statement Bu Indayati tadi bahwa guru-guru nggak boleh takut kalau muridnya jadi lebih pinter. Karena buat saya adalah satu kebanggaan saya sendiri kalau ada murid saya atau ada yang bisa lebih jago dari saya, lebih hebat dari saya. Itu berarti mereka nggak ngikutin jejak saya. They go one step ahead dari saya. Betul. Dan saya tahu generasi berikutnya akan jadi lebih baik. Dan harusnya gurunya kalau di ilmu silat, itu yang pernah saya baca.
murid punya 9 ilmu, gurunya tetap punya 10, yang 1 ilmu. Apa tuh? Jadi kembali lagi, Dia gurunya naik juga harus level naik lagi Betul. belajar. Tadi ya yang ikut John Robert Power sampai sudah usia. Iya, sampai dia harus lanjut belajar usia juga terus masih belajar gitu. terus. Jadi kita memang tadi ya dari dalam Betul. pengembangan karakter kita jangan Iya. pernah puas, Betul. kita belajar terus. Sudah mau habis nih Ibu Bapak. Mungkin ada terakhir ada harapan apa untuk pendidikan Indonesia terutama dalam bentuk pengembangan karakter ini, Bu? Ya, saya mau titip pesan aja mungkin dengan Pak Nadiem ya, dengan juga Pak Jokowi, supaya dunia pendidikan Indonesia dibentuk menjadi dunia yang edutainment. Ya. Kemudian bahwa Pancasila itu bukan hanya untuk dihafal, tapi bagaimana diimplementasikan tiap sila itu menjadi sesuatu kurikulum yang tidak nyata, tapi langsung praktek Ya, gitu ya. betul. Banyak contoh, misalnya kan kita kalau manusiawikan semua orang itu kan bersangkutan dengan etika, terutama kita ini terdiri atas berbagai macam suku. Nah, itu sebetulnya kalau kita bisa memanusiakan orang, sudah menjadi manusia Pancasilais. Di dunia kerja tidak like or dislike, Betul. tapi berdasar yang mampu ya dikasih kesempatan, itu keadilan sosial. Dampaknya panjang. Ya, jadi kami di John Robert Powers juga mengajarkan Pancasila, tapi dengan cara kami. Gitu. Betul, Ya. betul. Ada yang mau ditambahkan Pak Hendro secara singkat? Saya cuma punya satu prinsip bahwa begini, seberapa berpengetahuannya kita pun bukan berarti kita tidak bisa belajar sesuatu yang baru. Betul, itu Keep dia. on learning. The day when I stop learning is the day when I die. Itu dia. Itu prinsip saya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendro dan juga Sama-sama. Ibu Terima Dayati kasih, ya. terima kasih. Kita jadi tambah banyak wawasan baru, semoga juga bisa membuka wawasan kita dan juga pengalaman kita untuk belajar tadi lebih lagi ya. Terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak. Terima kasih juga untuk kebersamaannya Saudara selama 30 menit terakhir, semoga tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saya Melisa Gandasari harus pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bingkai Inspirasi yang dipersembahkan oleh